Radio Komunitas Pendidikan SMA Negeri 1 Gemo, media informasi dan silaturahmi. Bersama saya Dea Aprilia dan juga tamu istimewa yaitu Pak Abdul Salam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Pak Dul, kami di sini izin bertanya-tanya ya Pak. Boleh. Pak Dul pertama kali di sini itu pas kapan sih Pak Dul? Di berdasarkan SK Gubernur Pak Dul di namanya Bapak Semarang itu pertanggal 7 Januari 2022. Perasaan Pak Dul pertama kali di SMA Negeri 1 Gemo itu bagaimana? Pertama kali saya mendengar waktu itu pelatihan dilakukan secara daring karena saat itu masih suasana pandemi. Saya menyaksikan lewat tayangan di TV ya, bahwa saya saat itu ditugaskan di SMA Negeri 1. Dalam bayangan saya tidak ada gambaran karena saya tidak tahu dulu itu di mana. Itu saya tidak tahu. Tapi Bismillah, dimanapun saya ditempatkan, insya Allah siap untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana doa yang selalu saya panjatkan. Ya Allah, kalau memang saya diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah, maka tempatkanlah saya di tempat yang terbaik. Jadi saat itu memang saya tidak tahu ilmu itu di mana. Pastikan bahwa saya sama kamu, saya baru mencari informasi, sekarang mencari informasi di mana keberadaan dari Oh gitu. Dari pernyataan Pak Dul nih nggak tahu SMA Gemo di mana. Kalau boleh tahu, kira-kira rumah Pak Dul itu di mana ya? Oh, Pak Dul itu kan kalau tempat kelahiran saya, ya, tempat kelahiran Pak Dul itu tepatnya di desa Kecamatan Desasi, Kabupaten Pekalongan. Jadi asli saya itu Kabupaten Pekalongan, dan mulai tahun 2000 saya bertugas di SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Jadi di Kota Pekalongan pun Pak Dul ini pendatang karena asli Pak Dul itu adalah Kabupaten Pekalongan. Oh iya, ini ada banyak teman-teman saya yang lain yang mau bertanya, Ya. yaitu ada Via, gitu ya Pak. Ya, silakan. Via dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Via dari kelas 10. Ya. Ya. Gimana Mbak Fia? Dulunya menurut Pak Dul SMA Semarang itu seperti apa? Sebelumnya saya nggak ada gambaran sama gunung itu seperti apa. Kemudian setelah saya cari informasi, ternyata SMA Negeri 1 Gemo ini tempatnya di desa. Nah, saya kan terbiasa bertemu ya. Saya ini kan saya mengajar di SMA 2 Kota Pekalongan, biasa bertemu dengan anak-anak Kota Pekalongan yang notabene itu SMA 2 Pekalongan kan SMA di pantai ya. Di sana anak-anaknya ya banyak yang dalam tanda kutip keras ya, terbiasa keras. Maka saya mencoba untuk mencari informasi bagaimana lingkungan, situasi, kondisi di SMA Negeri 1 Gemo seperti apa, karena saya harus segera untuk melakukan adaptasi bagaimana dengan kondisi lingkungan di SMA Negeri 1 Gemo. Sebelumnya apakah ada culture shock atau gimana gitu perbedaan budaya antara anak kota dan anak desa apa biasanya? Ya,
sebenarnya masalah di dunia pendidikan itu kalau menurut saya itu ya apa namanya relatif sama lah, relatif sama. Cuma kalau apa namanya dilihat dari sisi faktornya ya, faktornya kalau di kota itu kan lebih, jadi anak-anak motivasi belajarnya itu lebih faktor gitu ya. Nah itulah yang mendorong saya bagaimana menumbuhkan anak-anak di SMA Negeri 1 ini punya daya juang yang tinggi, sehingga anak-anak ini punya minat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena berdasarkan data yang saya terima kan di SMA Negeri 1 ini kan minat untuk melanjutkan perguruan tinggi masih kurang. Nah ini yang menjadi salah satu tujuan saya bagaimana mendorong agar anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 ini mau untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bagaimana perasaan Pak Gul saat SMA SMA Negeri 1 Dumuk menurut saya sangat luar biasa ya. Semuanya anak-anaknya ya apa namanya ramah-ramah ya, kemudian mudah menurut Pak Dul, mudah untuk dikondisikan. Tinggal bagaimana keluarga besar SMA Negeri 1 ini, utamanya Bapak Ibu guru bisa melayani dengan hati ya, bisa melayani dengan hati. Paling tidak apa namanya ada lima kata yang harus didorong oleh Bapak Ibu guru untuk apa namanya dikuatkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah buktikan, tunjukkan, buktikan atau tunjukkan. Jadi anak-anak didorong untuk membuktikan hal-hal apa yang bisa apa namanya diwujudkan oleh anak. Kemudian pikirkan, jadi anak dibiasakan untuk memikirkan hal-hal apa yang nantinya akan dia lakukan, ya, pikirkan. Kemudian rasakan, di anak-anak di apa namanya dilatih untuk merasakan. Kemudian bayangkan, anak-anak dilatih untuk membayangkan berarti memprediksi ke depan ini akan seperti apa. Nah, anak-anak dilatih untuk bisa membayangkan. Dan yang terakhir itu anak-anak diminta untuk segera melakukan. Jadi apa yang dipikirkan ya, apa yang dirasakan, apa yang dibayangkan, nah, apa yang mau dibuktikan ini segera dilaksanakan. Masih banyak teman-teman saya yang bertanya dengan Anita. Oke, silakan. Sebentar aja, satu menit.